Satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan terbaik pada sore hari ini. Kami diizinkan Tuhan untuk boleh kembali ada di hadirat Tuhan. Seperti pujian yang sudah kami nyanyikan, bahwa biarlah Bapa terus menyentuh hati kami dan menyegarkan kami, menyejukkan hati kami semua dengan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada kesempatan ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, karena sungguh kami menikmati sesuatu yang indah ketika kami ada di hadirat Tuhan. Kami tidak bisa membandingkan dengan ketika kami berada di tempat manapun di dunia ini, karena lebih baik satu hari di dalam pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat belas kasihan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Kesempatan terbaik sore hari ini kami semua sudah memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan, dan biarlah segala pujian, hormat terus dipersembahkan hanya bagi Kristus saja. Bahkan lebih daripada itu, hati kami sungguh merindukan kebenaran-Mu. Kami sedang ada di dalam pembelajaran mengenai kristologi. Tuhan, bicaralah bagi kami. Tuhan, nyatakanlah apa yang menjadi pesan dan kehendak Tuhan bagi kami semua, sehingga lewat firman Tuhan yang sebentar diseberangkan bagi kami tentang pengajaran-pengajaran ini dapat menolong kami bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengenal Kristus, menaruh pengharapan kepada Kristus saja sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Roh Kudus. Hamba yang berbicara terbatas, karena itu biarlah Roh Kudus yang memampukan untuk dapat memberitahukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Umat Tuhan juga demikian, kuasai semua kami dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Jam pemberitaan ini dari awal pertengahan sampai pada akhir kami taruh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang rindu dengar firman bersama katakan amin. Baik, salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sudah masuk pada doktrin kristologi. Kita ada dalam pembahasan di bagian yang ketiga atau part yang ketiga. 2 kali pertemuan kita sudah membahas tentang keilahian daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan masuk pada kesempatan atau topik yang baru dari pembahasan kita mengenai doktrin kristologi. Nah, sebelum itu saya mengingatkan kembali kepada kita hal-hal seputaran tentang apa yang akan kita pelajari di dalam doktrin kristologi ini. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yaitu yang pertama kita mempelajari tentang keilahian Yesus Kristus. Saya sudah membahas, saudaraku, 2 bagian besar dari pembahasan tentang keilahian Yesus Kristus. Yang pertama, kita menyoroti tentang fakta-fakta di lapangan yang membuktikan bahwa mereka tidak mempercayai atau tidak mengenal, tidak mau memahami atau tidak mau tahu tentang keilahian Yesus Kristus dan menganggap Kristus bukan ilah atau Allah. Lalu kemudian, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada bagian yang kedua kita membuktikan bahwa semua anggapan dan pemahaman mereka itu ternyata keliru dan itu bertentangan dengan fakta-fakta atau bukti-bukti, data-data di dalam Alkitab yang cukup banyak yang membuktikan tentang keilahian Yesus Kristus. Lalu kemudian pada bagian yang kedua yang hari ini kita akan mulai bahas, yaitu tentang kemanusiaan Yesus Kristus itu sendiri. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa di dalam satu pribadi dari Tuhan Yesus Kristus itu memiliki 2 hakikat, yaitu hakikat keilahiannya dan hakikat kemanusiaannya. Ini adalah 2 bagian yang sangat identik atau benar-benar ada di dalam pribadi Yesus Kristus itu. Lalu yang ketiga nanti kita akan membahas tentang karya Yesus Kristus ya. Kita lalu yang keempat baru kita akan membahas Kristus
dalam kehidupan orang percaya. Baik, kita masuk dulu mengenai kemanusiaan Yesus. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita mau melihat Alkitab secara keseluruhan. Jadi saya ulang lagi, mempelajari Alkitab itu tidak boleh hanya melihat satu bagian lalu kemudian mengabaikan bagian yang lain. Dalam banyak hal, saudara yang terkasih, baik itu kita belajar tentang Roh Kudus, kita belajar tentang Allah Bapa, kita belajar tentang Yesus Kristus, kita belajar juga tentang saudara keselamatan, kita belajar tentang iman, kita belajar tentang saudara gereja, eklesia, lalu kita belajar juga tentang penginjilan, dan masih banyak lain hal lagi yang kita bisa pelajari dari Alkitab kita ini. Namun sekali lagi harus diperhatikan, tidak boleh hanya melihat sebagian lalu kita memberikan kesimpulan, tetapi belajarlah secara keseluruhan dari Alkitab itu, baru kita bisa memaknai apa yang terkandung di dalamnya. Seperti yang kita lihat tentang kristologi ini atau tentang Kristus, saudara, Alkitab membicarakan bukan hanya soal keilahiannya, tetapi Alkitab juga berbicara soal kemanusiaannya. Ada satu sisi, ada saat di mana keilahiannya itu ditonjolkan, tetapi ada saat di mana keilahiannya disembunyikan dan kemanusiaannya yang menjadi nyata. Nah, saudara yang terkasih, dalam pembahasan kita mengenai kemanusiaan Yesus ini, saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kita akan membuktikan dari Alkitab bahwa memang Alkitab berbicara tentang kemanusiaan Yesus itu, dan saya akan tutup dengan kenapa Alkitab mau membicarakan tentang kemanusiaan Yesus itu, lalu kemudian diajarkan kepada kita tujuannya apa, nanti kita akan lihat. Lalu kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang kemanusiaan Yesus namun tidak berdosa. Kemanusiaan Yesus yang tidak berdosa, itu nanti kita akan bahas pada kesempatan next time yang akan datang. Kita akan lihat dulu tentang bukti-bukti kemanusiaan Yesus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukti bahwa Yesus itu adalah manusia atau memiliki hakikat kemanusiaan 100%, artinya manusia sejati. Dia dilahirkan dan dia mengalami yang namanya pertumbuhan secara jasmani. Dia dilahirkan, kita tahu bersama, ibunya mengandung. Lalu kemudian saudaraku, mengandungnya juga seperti mama-mama yang lain, mengandung dan merasa sakit bersalin, saudara. Lalu kemudian dilahirkan juga seperti layaknya manusia. Hanya bedanya dia dilahirkan di kandang Bethlehem. Dia dilahirkan dari seorang wanita yang suci, alias saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam tanda kutip maksud saya adalah perawan, ya. Dia tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki manapun, ya saudara yang terkasih. Dia dilahirkan secara jasmani. Jadi ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar manusia, saudara yang terkasih. Bahkan dia bertumbuh dari usia kekanak-kanakan sampai usia dewasa, selayaknya manusia bertumbuh seperti apa, demikian juga Yesus Kristus itu bertumbuh. Dua ayat mewakili tentang apa yang kita bahas pada soal pembuktian kelahiran dan pertumbuhan Yesus Kristus ini. Yang pertama, Lukas 2 ayat yang ke-52 mengatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kata bertambah besar di sana menunjuk kepada fisiknya atau jasmaninya atau tubuhnya yang bertambah besar, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini berarti ada pertumbuhan jasmani, dan itu memberikan ciri dia adalah manusia sejati. Lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan, Matius 1 ayat 23 yang bicara soal kelahiran Yesus. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung
dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi sekali lagi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat Alkitab itu membuktikan dengan jelas bahwa Yesus benar-benar dilahirkan. Ini cara inkarnasi, atau cara bagaimana Kristus itu sebagai Allah hadir di tengah-tengah dunia ini, yaitu dengan dia menjadi manusia, lahir sebagai manusia dengan proses kemanusiaan sama seperti manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada beda-bedanya. Yang beda hanya sekali lagi ibunya, hanya ibunya tidak, saudaraku, mengalami yang namanya kehamilan karena pertemuan antara sel sperma dan sel telur, tetapi benar-benar benih ilahi, karena memang yang dilahirkan ini adalah, saudaraku, yang akan menjadi penebus dosa, atau yang dikenal dengan Immanuel, yang mana, saudaraku, dia adalah Allah yang berinkarnasi. Maka tidak bisa tidak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia mau nyatakan dirinya tanpa ada sentuhan apapun dari lain jenis atau dari oknum yang namanya laki-laki, sehingga benar-benar dia murni, betul-betul dari benih ilahi itu yang nyata. Nah, saudara yang terkasih, itu kita bisa melihat kemanusiaan Yesus yang pertama. Yang kedua, dia itu memiliki kebutuhan fisik sebagai manusia. Apa saja kebutuhan fisik manusia itu, saudara yang terkasih? Kalau manusia itu butuh makan, maka Yesus pun butuh makan. Maka karena itu, saudara, Alkitab berkata bahwa dia pernah mengalami yang namanya lapar, ya. Kita baca ini ayat, saudara, Matius 4 ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, maka akhirnya laparlah Yesus. Jadi kalau baca ini ayat Matius 4 ayat 2, kita tidak boleh bilang berarti Tuhan Yesus bukan Allah, karena Allah tidak mungkin lapar. Saudara yang terkasih, sekali lagi, waktu ini ayat berbicara, ayat ini sedang menonjolkan kemanusiaan Yesus. Jadi keilahiannya bukan berarti tidak ada, tetapi saudara, di dalam ayat ini keilahiannya tidak ditonjolkan, tidak dinampakkan, tetapi yang dinampakkan adalah kemanusiaannya. Itu penting dalam menafsir Alkitab. Jadi Yesus pernah mengalami lapar, dan itu membuktikan bahwa dia adalah manusia sejati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain dia mengalami lapar, seorang manusia itu butuh istirahat yang namanya tidur. Karena itu Yesus pun demikian, dia mengalami yang namanya tidur. Satu ayat ini, Matius 8 ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ini ayat juga sekali lagi tidak boleh dipakai untuk menyatakan bahwa Yesus bukan Allah. Karena itu Yesus tidur, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi, Yesus tetap Allah, namun dia juga adalah manusia, dan kemanusiaannya itu dibuktikan dengan dia lapar, dengan dia beristirahat, atau dia mengalami yang namanya tidur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain dia tidur, sifat daripada kemanusiaan Yesus itu, ya, fisik yang kita bisa lihat, kebutuhan istirahat, kebutuhan makan. Lalu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dia juga pernah mengalami yang namanya merasakan sakit, ya, atau penderitaan, atau kesulitan. Ini penderitaan, Matius 27 ayat 26. Lalu ia membebaskan Barabas dari mereka, tetapi Yesus disesanya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ini penderitaan. Manusia menderita, maka Yesus pun sebagai manusia, dia mengalami penderitaan. Dia mengalami sakit seperti kita alami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada ayat mengatakan waktu dia disesat dan dia diserahkan, dia enjoy saja, atau dia senang-senang saja. Dia, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak mengalami penderitaan. Tidak, dia mengalami penderitaan, dia sakit. Bahkan kita baca dalam Matius pasal 26, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia mengalami yang namanya tekanan di sana, gelisah di sana. Ya, itu fakta di dalam Alkitab yang membuktikan sekali lagi bahwa Yesus itu adalah manusia. Saudara, ya, jadi ini adalah ini adalah bukti-bukti dari kemanusiaan Yesus yang
kita bisa lihat secara fisik dan juga kita bisa lihat, saudaraku, bagaimana dia menginginkan sesuatu terjadi dalam tubuhnya secara jasmani. Itu ayat-ayat tadi membuktikan kepada kita. Yang berikut, saudaraku, bukti bahwa dia adalah manusia sejati. Dia memiliki sifat-sifat psikologis kemanusiaan, ya, sifat-sifat psikologis kemanusiaan. Saudara yang terkasih, yang kita bisa perhatikan adalah dia pernah mengalami yang namanya menangis. Kalau dia bukan manusia, tidak mungkin dia menangis, ya. Maka menangislah Yesus. Ini hanya cuma satu kali saya kasih contoh ayat, tapi masih ada banyak ayat lain lagi, ya, yang menunjukkan bahwa Yesus itu punya perasaan, ya. Menangislah Yesus, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Markus 3 ayat 5. Yesus juga pernah mengalami yang namanya marah, ya. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Jadi Yesus pernah marah, Yesus pernah menangis, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ibrani 5 ayat 8 bahkan dikatakan dia belajar untuk menjadi taat. Ini sekali lagi juga dalam kemanusiaannya. Jadi ini tidak berbicara, saya ulang lagi, keilahiannya. Jadi Alkitab itu terkadang membicarakan Yesus secara keilahiannya, tetapi Alkitab juga secara khusus berbicara tentang kemanusiaan Yesus. Karena itu saya mau tekankan berulang-ulang kali, jangan sampai kita salah di dalam mengambil keputusan karena melihat keilahian Yesus itu tidak muncul di dalam kemanusiaannya. Saudara, seolah-olah dia menjadi manusia yang terbatas, seolah-olah dia menjadi manusia yang tidak bisa buat apa-apa, seperti yang tadi kita temukan ayat-ayatnya. Dia belajar taat, dia lapar, dia menangis, saudara yang terkasih dalam, dia marah dan lain sebagainya, ya. Ini tidak membuktikan sekali lagi bahwa Yesus bukan Allah, tetapi itu membuktikan bahwa Yesus adalah manusia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang menarik untuk kita soroti pada kesempatan hari ini. Pertanyaannya adalah, apa tujuan dari kemanusiaan Yesus itu ditampilkan? Kenapa Yesus tidak datang saja dengan keilahiannya, tetapi kok pakai manusia segala? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang saya mau soroti lebih dalam pada kesempatan diberkati sore hari ini. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu adalah syarat penebusan, yaitu memang harus manusia. Tidak bisa tidak. Syarat penebusan yang pertama itu manusia harus ditebus oleh manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu Yesus tidak bisa datang sebagai Allah saja. Kalau dia hanya Allah saja, tidak perlu datang ke dalam dunia ini. Dia bisa, saudara yang terkasih dalam Tuhan, menyelamatkan kita dengan hanya di sorga saja. Tapi tidak, saudaraku, kemanusiaan itu menjadi penting karena itu adalah syarat penebusan. Ayatnya kita lihat bersama-sama. Ibrani pasal 2 ayat 17. Ya, kita baca ayat ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Itu artinya dia harus jadi manusia. Dia harus sama dengan manusia, saudaraku. Untuk apa? Penegasan di kalimat selanjutnya, 1, 2, 3. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi ini kita tidak boleh lupa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Yesus itu bukan tanpa ada tujuan dia menjelma menjadi manusia. Dia tidak, saudaraku, menjadi manusia karena kurang kerjaan, atau dia tidak menjadi manusia hanya sekedar begitu-begitu saja, hanya untuk datang untuk tolong kita yang sakit,
hanya untuk datang saudara sembuhkan kita yang sakit, yang lemah dikuatkan dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang sangat penting, bahwa kemanusiaan Yesus Kristus itu saudaraku adalah sebagai syarat penebusan bagi manusia. Karena saudara dan saya adalah manusia yang harus ditebus, maka dia harus datang sebagai manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena darah anak domba Allah, darah anak domba dan anak lembu jantan di perjanjian lama itu tidak bisa menebus manusia satu kali untuk selama-lamanya. Harus berkali-kali. Tiap tahun orang Israel datang ke bait suci dan mempersembahkan korban keselamatan bagi Allah. Namun saudaraku, itu korban yang hanya sekedar sementara, tidak bisa membawa dampak yang besar. Saudaraku, hanya kepada bangsa Israel saja. Tapi Yesus Kristus dia datang kepada manusia. Saudaraku, yang menjadi manusia untuk menebus bukan hanya satu bangsa, bukan hanya satu golongan, tetapi semua orang yang percaya kepadanya dia selamatkan. Ada amin? Dan karena itulah dia membatalkan semua, saudaraku, cara-cara penebusan di perjanjian lama. Korban-korban itu tidak lagi menjadi utama, menjadi penting. Ya, secara khusus korban lembu, korban darah, korban domba tidak lagi, saudaraku, karena oleh darah Kristus yang suci, yang mahal itu dia telah memberikan dirinya bagi saudara dan saya. Nah, karena itulah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi hal yang sangat menarik. Jadi saudara, kalau ada orang bertanya kenapa Allahmu harus menjelma manusia menjadi manusia, jawabannya sederhana. Karena untuk menebus saya yang manusia ini tidak bisa pakai lain-lain, ya, tidak bisa pakai perbuatan baik, tidak bisa pakai emas perak, tidak bisa saudaraku pakai darah domba, tidak bisa pakai amal bakti, tidak bisa. Harus syaratnya adalah seorang yang hadir sebagai manusia dan memberi dirinya untuk saya. Nah, Alkitab berkata ada orang yang mau mati bagi orang baik, tetapi saudara, untuk orang benar itu sulit untuk ada orang yang mau mati, ya. Dan memang tidak ada. Satu-satunya yang mau mati bagi kita orang berdosa, orang yang hina, orang yang saudaraku durhaka ini, hanya dia Yesus. Karena itulah dia yang harus datang menjadi manusia supaya kita semua ini bisa diselamatkan. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebab itulah kita tidak bisa hanya melihat Yesus sebagai Allah. Sebab kalau Yesus hanya sebagai Allah dan dia tidak manusia, maka jawabannya sederhana. Siapakah yang menebus dosa saudara? Karena syarat penebusan harus manusia. Jadi kalau kamu tidak mau mengaku Yesus sebagai manusia, siapa yang tebus kau punya dosa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah perbuatan baikmu? Apakah amal baktimu? Apakah kesalehanmu? Oh, tidak ada yang bisa. Saudara yang terkasih, karena tidak ada ayat di dalam Alkitab yang bilang, saudaraku, oleh karena kesalehanmu maka kamu diselamatkan, atau dosamu akan didamaikan dengan dosamu akan dibereskan, kamu didamaikan dengan Allah. Tidak ada. Saudara, hanya karena dia yang menjadi sama dengan manusia, baru dia bisa menyelamatkan saudara dan saya. Maka dia disebut sebagai imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ada amin? Ya. Jadi lihatlah Tuhan Yesus bukan hanya saja Allah, tapi lihatlah Yesus sebagai manusia. Ya, lihatlah Yesus sebagai manusia. Karena itu ada ayat di dalam kitab 1 Yohanes, kalau saya tidak salah, saya lupa kutip, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Barang siapa tidak mengaku Yesus Kristus itu anak Allah dan anak manusia, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tidak akan diselamatkan. Jadi ini betapa pentingnya, saudara yang terkasih, pengakuan kita kepada Kristus itu tidak boleh pincang. Dari sisi keilahian kita mengaku dia benar-benar Allah 100%, saudara. Tetapi sekali lagi, dari sisi kemanusiaan kita juga mengakui dia sebagai manusia 100%. Karena kemanusiaannya itu sangat berarti juga bagi kita. Karena syarat penebusan adalah manusia sejati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Apakah manusia yang lain tidak bisa? Ya tidak bisa jawabannya. Karena manusia yang lain sama-sama berdosa. Tidak ada yang benar, tidak ada yang suci. Maka satu-satunya yang suci hanya Yesus. Yang benar cuman Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka tidak ada bisa. Entah manusia juga yang mau menebus kita pun tidak akan pernah bisa. Meskipun kalau ada ya, saudara. Kalau ada semestinya, kalau mungkin ada, itu pun tidak akan pernah bisa untuk menebus dosa kita. Karena kita satu level, setara. Yaitu sama-sama berdosa, sama-sama durhaka, sama-sama lemah, sama-sama terkutuk. Jadi tidak bisa. Dosa, saudaraku, mau dia itu pendeta kah, mau dia itu saudara rohaniawan, kaliber kok apa, pokoknya tidak bisa. Sama-sama manusia, potong semua tidak bisa baku tebus satu dengan yang lain. Yang hanya bisa tebus kita hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang rela menjadi manusia. Ada amin? Ya. Yang kedua, apa tujuan dari kemanusiaan Yesus? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tujuan dari kemanusiaan Yesus yang kedua adalah dia hadir sebagai contoh dan teladan. Saudara yang terkasih, kalau dia tidak hadir sebagai manusia, maka saudara yang terkasih, orang mungkin akan bilang, siapa manusia ini yang bisa, saudaraku, melakukan sesuatu. Misalnya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hal mengasihi, dalam hal menolong, dalam hal melakukan sesuatu kebenaran. Saudara, orang mungkin akan bersandar kepada kelemahan pribadi masing-masing, dan kemudian orang akan berkata, tidak mungkin kita bisa melakukan. Tetapi Allah bukan hanya memberi perintah, Allah bukan hanya memberikan, saudaraku, berbagai aturan, tetapi Allah sekaligus memberikan contoh dan teladan. Dan untuk menjadi contoh dan teladan, Allah tidak hadir dalam keilahiannya, tetapi dia hadir di dalam kemanusiaannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena di dalam kemanusiaan itu ada yang namanya kelemahan, di dalam kemanusiaan itu ada yang namanya kekurangan, di dalam kemanusiaan itu ada yang namanya keterbatasan. Tapi Allah memakai hakikat kemanusiaan itu dalam keterbatasan, dalam kekurangan, dalam kelemahan, untuk memberikan contoh dan keteladanan dalam mempraktekkan kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya bedanya sekali lagi, Yesus punya manusia itu tidak berdosa. Kita pun manusia berdosa. Tapi bukan berarti manusia yang tidak berdosa ini tidak ada kelemahan. Bukti kelemahannya dia capek dan dia istirahat, itu lemah. Saudara, bukti dia lemah, saudara, kurang. Makanya waktu dia memakai tubuh hakikat manusianya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dicambuk rasa sakit. Itu karena ada kekurangan dan kelemahan. Dia rasa lapar. Saudara yang terkasih, kalau kemanusiaan Yesus yang tadi saya katakan tidak berdosa itu memiliki kemampuan yang besar atau tidak setara dengan kemampuan manusia, ya kita akan bilang, oh Yesus aman sah, biar dia puasa 40 hari pun dia tetap kenyang. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, biar dia jalan kaki juga berhari-hari dia tidak capek. Ya, biar saudaraku dia dipukul berulang-ulang kali dengan cambuk pun dia tidak rasa sakit. Itu kalau kemanusiaan Allah yang tadi saya katakan tidak berdosa itu dinilai benar-benar tanpa kekurangan. Tapi tidak, manusianya Yesus itu sama dengan manusianya kita, penuh kelemahan, penuh kekurangan, penuh keterbatasan, tetapi dia lakukan itu sekali lagi untuk memberikan contoh dan teladan bahwa manusia meskipun dalam keterbatasannya mampu untuk melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 Petrus pasal 2 ayat 21. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Mari jemaat kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Jadi kemanusiaan Yesus itu tidak main-main, dia menderita loh, saudara yang terkasih. Tapi dia lakukan semuanya itu supaya meninggalkan teladan bagi kita, ya. Yesus menderita, kita pun menderita dalam melakukan kebenaran, dalam mentaati Tuhan. Itu memang tidak gampang, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kita mesti belajar dong, karena Yesus dalam kemanusiaannya sudah beri contoh dan teladan buat kita, ya. Waktu kita pelayanan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mengalami sesuatu hal, ya Yesus juga begitu, dia mengalaminya. Dan dia memberikan teladan itu supaya kita boleh mencontohinya. Kita melihat pada dia sebagai patron. Paulus pernah berkata, aku meneladani Kristus, karena itu Timotius teladani aku, ya. Jadi dia teladani Kristus, Paulus itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya dia minta anak rohaninya Timotius teladani aku. Bukan seperti aku, tapi seperti aku meneladani Kristus. Kristus tetap menjadi patronnya. Anak-anak Tuhan, karena itu kita sebenarnya, kalau alasan di dalam melakukan hal-hal yang bersifat kebenaran karena kemanusiaan kita, itu sebenarnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita salah dalam tanda kutip, ya. Justru kita harus belajar untuk taat kepada Tuhan dalam kemanusiaan kita. Kita tidak disuruh taat karena kita mempunyai keilahian, tidak. Kita tidak disuruh taat karena saudara kita mempunyai kemanusiaan yang sempurna, tidak. Kita disuruh taat, kita disuruh untuk melakukan kebenaran justru di dalam kemanusiaan kita yang lemah itu, dalam kemanusiaan kita yang penuh keterbatasan itu, dalam kemanusiaan kita yang sedang menghadapi berbagai macam penderitaan itu. Itulah kita disuruh untuk meneladani Kristus, mengikuti jejak Kristus. Anak-anak Tuhan, itu penting. Kita suka menyanyi lagu bagaikan bejana siap dibentuk. Di ref daripada lagu itu, saudara menarik, karena kita bilang begini, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, ya. Mau seperti Yesus itu bukan dalam keilahiannya, tapi mau seperti Yesus itu karena kemanusiaannya. Saudara yang terkasih, meniru, meneladani kemanusiaan Yesus. Tapi ada orang yang mau tiru keilahian Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya beri contoh, kemanusiaannya dia tidak mau tiru, tapi keilahiannya dia mau tiru. Dia bilang begini, sebagaimana Yesus berjalan di atas air, maka saya pun yakin dan percaya saya akan berjalan di atas air. Itu keilahiannya, kamu tidak bisa tiru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, meskipun dia mungkin bisa bikin mujizat itu untuk Anda berjalan di atas air, tetapi dia tidak menyuruh kita untuk meneladani keilahiannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda baca Alkitab dan Anda berkata 5 roti dan 2 ikan kesemakan 5.000 orang. Lalu kemudian Anda foe, tiap hari Anda angkat beras 5 mok dengan ikan 2, baru Anda kemudian mulai angkat 2 baru bilang, sebagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Anda tidak bisa melakukan itu. Sekali lagi, itu hanya keilahian Yesus, dia bisa lakukan itu. Saudara, kalau toh sekali lagi Tuhan mengizinkan itu bisa terjadi, itu karena kemauan mujizatnya saja, bukan karena kita. Jadi kita tidak bisa teladani yang begitu-begitu. Anak-anak Tuhan, jangan foe, mau bikin perjamuan kudus lalu kemudian tidak beli anggur di Berea, lalu kemudian Anda mulai angka air di umur. Saya percaya sebagaimana pesta perkawinan di Kana, Yesus bikin mujizat air menjadi anggur, maka air pun menjadi anggur. Saudara, itu bukan keteladanan yang Yesus berikan, bukan, dalam kemanusiaan dia tidak beri teladan itu. Itu keilahiannya. Sekali kalau Tuhan bisa buat, bisa. Tetapi kalau dia menginginkan, tapi itu bukan sesuatu yang harus terus terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu pendeta Esra pernah berkata begini, kalau sesuatu yang ilahi itu terjadi terus menerus, maka itu bukan mujizat lagi. Mujizat itu justru sesuatu yang terjadi tidak seperti biasanya dan tidak berulang-ulang. Itu baru mujizat. Kalau tiap hari saudaraku ini Evelio ini
atau Evelia kok apa ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya setiap kali berdoa berubah jadi Sprite. Tiap hari dia Sprite terus. Itu bukan mujizat lagi, saudara yang terkasih. Ya, tapi kalau tiba-tiba 5 tahun, 10 tahun, saudaraku, memang keterbatasan ya, saudara segalanya, lalu kemudian Tuhan mengizinkan itu terjadi, ya bisa saja. Tuhan mau anak-anak Tuhan. Jadi ini bukan keteladanan. Makanya saya ulang, kadang-kadang orang tidak mau meneladani kemanusiaannya, tapi yang mau diteladani adalah keilahiannya. Itu lari bengkok anak-anak Tuhan. Jadi waktu kita belajar kristologi ini, sekali lagi itu memang mau membuka wawasan dan pikiran kita, ya, bahwa keilahian Yesus itu kita yakini, kita imani, kita percayai. Tetapi kemanusiaannya kita teladani, kita tiru, kita contohi dalam hidup kita sekalian. Ada amin? Ya. Karena kalau kita berdoa itu mesti yakin Yesus Allah. Kita mesti, kalau berdoa kita mesti yakin bahwa Yesus Tuhan benar-benar. Itu makanya kalau saudaraku bicara soal keilahian Yesus itu bicara soal iman, bicara soal keyakinan kita. Tetapi kalau kemanusiaan itu bicara keteladanan, contoh yang harus kita ikuti, yang kita tiru, saudaraku. Maka Yesus pernah berkhotbah dalam Matius pasal 5, dalam Injil Yohanes. Ya, Yesus pernah berkata, kalau guru atau kalau saudaraku dia sendiri menderita, mana mungkin kita murid-muridnya tidak menderita? Itu teladan, itu keteladanan, saudara yang terkasih. Nah, kalau saya berbicara soal penderitaan itu ruang lingkupnya bisa luas. Ya. Penderitaan itu bisa karena situasi yang kita alami, saudaraku, akibat faktor dari luar yang membuat kita menderita. Tetapi juga bisa jadi penderitaan itu karena efek dari kita melakukan kebenaran, atau karena kita hidup mau meneladani Kristus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, lalu orang mengalami penderitaan. Itu pun bisa, anak-anak Tuhan. Nah, dalam hal-hal seperti inilah yang harus kita contohi, yang harus kita teladani. Karena itu sekali lagi Yesus hadir dalam kemanusiaannya, ya. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya selalu ingin belajar seperti Yesus dalam hal kesucian hidupnya. Saya ingin belajar soal Yesus dalam hal ketaatannya kepada Allah, ketundukannya kepada kehendak Allah. Saya tiap hari rindu belajar dari dia, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan saya berulang-ulang kali beritahu saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua kita mesti berpatokan pada Kristus. Ada orang yang saudara yang terkasih dalam Tuhan melakukan atau saudaraku mentaati sesuatu itu bukan karena Kristus. Itu berbahaya sebenarnya. Ketaatan yang seperti itu ketaatan yang tidak pas. Ketaatan kepada Kristus itu, ketaatan kepada Tuhan itu harus berdasarkan karena kebenaran, karena Kristus, bukan karena embel-embel yang lain. Jadi firman ngomong apa itu yang kita ikut, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yesus bicara apa, Yesus suruh apa, Yesus perintahkan apa, itu yang kita mesti belajar untuk mentaati. Dan memang terkadang tidak mengenakan. Yesus pernah suruh murid-murid kan, ya, ketika mereka dijebak soal bayar pajak, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yesus taat, bayar pajak. Yesus taat, saudara yang terkasih. Lalu dia bilang, apa yang ada pada gambar uang yang koin yang kamu persembahkan kepada kaisar? Lalu orang jawab, itu kan gambar kaisar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gambar kaisar maka diberikanlah kepada kaisar. Saudara yang terkasih, kita ini gambar apa yang ada pada kita? Kalau kita ini membaca kitab Kejadian, jelas Alkitab berkata kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Maka saudara, kata serupa dan segambar di dalam Alkitab itu menunjukkan sifat-sifat, karakter-karakter keilahian atau karakter-karakter Allah dalam hidup kita. Makanya Yesus itu hadir untuk menunjukkan itu karakter itu. Kamu Kristen, kamu anak Tuhan, kamu pengikut Yesus, ini karakter kamu, ini ciri kamu, ini gambar kamu, ini rupa kamu, ini model kamu. Lihat, lakukan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan bikin model lain. Nah,
Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan mau. Ya. Jadi makanya Yesus hadir sebagai manusia untuk memberikan keteladanan kepada kita. Dan keteladanannya itu dinyatakan di dalam firman-Nya, saudara, di dalam kebenaran-kebenarannya. Ya, itu kita tidak boleh lupakan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, apa tujuan dari kemanusiaan Yesus? Yang ketiga, dia sebagai penggenapan nubuatan di dalam perjanjian lama. Jadi kemanusiaan Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam PL, saudara yang terkasih. Karena itu memang harus digenapi. Sebab kalau Yesus tidak lahir sebagai manusia, berarti Alkitab putar balik. Itu berarti Alkitab itu tidak jujur. Alkitab itu sedang membohongi, saudaraku, publik. Ya. Karena itu saudara, memang harus Yesus lahir sebagai manusia supaya penggenapan nubuatan dalam perjanjian lama yang dibicarakan oleh nabi-nabi itu memang jadi nyata. Itu benar-benar terbukti, anak-anak Tuhan. Jadi kalau orang tidak mempercayai Yesus itu manusia, itu sama saja dia tidak percaya Alkitab. Dia tidak percaya nubuatan yang sudah disampaikan oleh para nabi-nabi. Karena nabi-nabi sudah menubuatkan tentang kemanusiaan Yesus itu. Lihat ayat ini, Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Mari jemaat Tuhan kita baca ini ayat 1, 2, 3. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Dari keturunannya sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Itu jelas, saudaraku. Lebih tepat lagi kita lihat ini Matius 1 ayat 22 dan 23. Ya, 1, 2, 3. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus memang harus jadi manusia. Sebab kalau tidak jadi manusia, itu berarti, saya ulang lagi, semua pembahasan di PL itu anggap saja itu pembahasan hoax, pembahasan omong kosong. Karena nabi-nabi bernubuat Yesus akan lahir dan akan lahir dari seorang anak darah. Saudaraku, dia adalah seorang laki-laki yang akan dinamakan Immanuel, tapi kok tidak muncul-muncul. Makanya kalau saudara baca dalam Galatia pasal 4 ayat 4, Paulus berkata di sana, sudah genap waktunya. Sudah pas apa nubuatan itu digenapi. Makanya Yesus baru nyata. Ya. Jadi ini hal yang sangat penting. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita melihat Tuhan Yesus tidak hanya dari satu sisi. Ada keilahiannya, tetapi ada kemanusiaannya. Di sisi keilahiannya kita beriman, kita percaya bahwa ada Allah yang hebat, yang luar biasa. Tapi dari satu sisi kemanusiaannya, kita akan bisa mempelajari, saudaraku yang terkasih, 3 hal penting di dalam kemanusiaan Yesus. 1, dia hadir sebagai syarat penebusan. Karena penebusan tidak bisa diwakili oleh, sekali lagi, emas, perak, harta benda, perbuatan baik, kesalehan dan lain sebagainya. Harus manusia yang suci, yang kudus, yang baru bisa menebus. Karena itu Yesus datang sebagai manusia. Yang kedua, kenapa harus saudara Yesus jadi manusia? Karena dia mau memberikan contoh keteladanan, bahwa saudara untuk mentaati, melakukan kehendak Allah dalam kekurangan, dalam keterbatasan, itu bukan sesuatu yang tidak bisa. Karena itu Allah hadir merasakan apa yang saudara rasakan. Allah hadir menikmati apa yang saudara nikmati, dan kemudian dia memberikan keteladanan dalam kemanusiaannya untuk saudara dan saya belajar taat sampai mati, saudaraku, dalam pengiringan kita kepada Kristus. Yang ketiga, syarat saudaraku, kenapa Yesus harus menjadi manusia? Karena dia semakin memperkuat bahwa Alkitab yang kita percayai itu benar-benar firman Allah. Karena meski telah dinubuatkan bertahun-tahun,
itu tidak pernah diingkari, itu tidak pernah dilupakan, itu tidak pernah diabaikan, dan itu digenapi jelas tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan genapi itu dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Jadi harusnya kita semakin yakin dengan kita punya kitab suci, Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena fakta-fakta itu membuktikan jelas bahwa semuanya terjadi. Ya, meskipun ada sebagian yang belum tergenapi, kedatangan Tuhan Yesus belum, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, tetapi kita yakin dan percaya sebagaimana dia sudah menggenapi dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru di masa Kristus, saudaraku yang terkasih, di masa para rasul, dan sekarang ini sedang berlangsung terus penggenapan firman Allah. Kita yakin juga satu kelak nanti kedatangannya itu akan menyudahi dan menyempurnakan seluruh nubuatan yang ada di dalam Alkitab, bahwa benar-benar Alkitab telah memberikan sesuatu yang benar-benar harus dipercayai dengan sungguh-sungguh sebagai kitab suci yang diilhamkan oleh Allah. Ada amin? Tuhan Yesus berkati kita semua hari ini, sehingga kita terus hidup di dalam kepercayaan kita kepada Kristus. Nanti next time saya akan membahas, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentang yang kedua dari kemanusiaan Yesus Kristus, yaitu tentang kesuciannya, tentang ketidakberdosaan Yesus Kristus. Itu akan kita lihat pada kesempatan yang akan datang. Jadi meskipun dia tadi punya kekurangan-kekurangan, nanti itu saya tonjolkan kembali, saudaraku, tetapi meskipun kekurangan-kekurangan itu ada, dia sama sekali tidak berdosa. Dia betul-betul suci, murni, saudaraku, tanpa ada noda dosa. Itulah Yesus Kristus. Saudara, kenapa saya penting kali untuk memberitahukan ini kepada kita? Baru saja beberapa minggu yang lalu saya menemukan satu video, ya, sudah ada orang berkhotbah di satu tempat, di persekutuan doa juga di Kota Kupang, sama live juga, ya saudara, ya, tapi itu orang khotbah bilang Yesus pernah mengalami kepahitan kepada Petrus, ya, terus terkasih dalam Tuhan, oh Yesus kepahitan kepada Petrus, ya saudara, ya, itu kalau Yesus kepahitan itu berarti Yesus itu berdosa. Ya, Yesus itu sebenarnya dia pak kepahitan. Kenapa? Karena Petrus itu menyangkal dia. Ya, dia itu punya kepahitan. Tetapi saudaraku, kepahitannya itu dia lepaskan. Ya, itu keliru. Jadinya orang bisa menilai Yesus itu pernah berbuat dosa. Jadi saudara yang terkasih, Yesus tidak pernah berdosa. Sama sekali tidak bisa berdosa, dan dia benar-benar suci selama-lamanya. Nanti kita akan lihat pada next time yang akan datang. Tuhan berkati kita. Ya.